Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktikum keempat, yaitu praktikum pencelupan poliamida dengan zat warna asam. Ya, sebelum kita masuk ke proses pencelupannya, kita pengarahan terlebih dahulu mengenai apa itu poliamida atau nilon dan apa itu zat warna asam. Ya, jadi nanti kita akan belajar prinsip proses pencelupannya, baik untuk zat warna asam leveling, zat warna asam milling maupun supermilling. Jadi nanti ini sekaligus materinya untuk zat warna asam milling, leveling dan supermilling. Oke ya. Nah, untuk materi yang pertama, saya gambarkan dulu di sini. Seperti itu ya. Ini nanti disatukan ya. Nah, secara terminologi, jadi ada dua macam nilon yang paling populer untuk produk tekstil, yaitu nilon 6 dan nilon 66 ya. Nah, jadi ini disebut nilon 6 dan nilon 66 didefinisikan sebagai berapa jumlah atom karbon yang terdapat dalam asam amino dan atom karbonnya lagi yang terdapat pada diamina atau yang dibatasi oleh diamina dan asam karboksilat. Nanti kita lihat ya. Ini contohnya nilon 6 dan nilon 66 yang paling mudah. Nah, kita lihat di sini nilon 6, dalam satu monomer ada atom karbon ini 5 dan ini 1. Jadi ada 6, kemudian ini berulang. Untuk nilon 66, yang pertama ada 6 karbon atom, 6 atom karbon, kemudian dipisah oleh NH amina, kemudian ada tambahan lagi 1, 4 dan 1, jadi 6. Nah, sehingga ini ditulis 6, ini juga ditulis 6. Jadi tidak ditulis 12. Karena repeat unit yang ini berbeda dengan repeat unit yang ini, sehingga satu monomernya ada dua pasang repeat unit yang dipisahkan oleh amina atau NH. Gitu ya. Jadi untuk nilon 6 ini dipisah oleh amina dan ini repeat unit yang sama, jadi disebutnya nilon 6. Kalau nilon 66 ini dipisah oleh amina dan ini ada unit repeat yang berbeda dari ini, sehingga pengulangannya di sini masuknya dari sini lagi. Ya, jadi pengulangan di ujung masuknya dari yang bawah ini. Itu jadi yang kalau 66 satu monomer ada 12 atom karbon, kalau yang nilon 6 satu monomer ada 6 atom karbon. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari perbedaan banyaknya atom karbon akan memiliki sifat yang berbeda. Contohnya di sini. Untuk transisi gelas, untuk nilon 6 punya transisi gelas yang cukup rendah, yaitu 47 derajat Celcius dan suhu melting 215 derajat Celcius. Tapi untuk nilon 66 memiliki suhu transisi gelas yang lebih tinggi, yaitu 50 dan meltingnya 265. Tenacity juga begitu. Nilon 6 tenacity-nya atau kekuatannya lebih rendah dan elongasinya lebih tinggi. Kalau nilon 66 tenacity-nya lebih tinggi dan elongasinya lebih rendah. Gitu. Gugus aktifnya sama, ada NH dan ada CO ya, sama. Cuman beda jumlahnya saja. Jadi kalau nilon 6 dalam satu monomer ada 1 NH dan 1 CO. Kalau nilon 66 ada 2 CO dan 2 NH dalam satu monomer. Keduanya sama-sama bersifat hidrofob
dan bersifat polar. Nah, ini yang menarik. Jadi dia bersifat tidak suka air tapi polar. Artinya dia punya gugus fungsi yang akan nantinya mengion atau terionisasi. Ya. Nah, karena punya dua sifat tersebut, maka poliamida bisa dicelup dengan zat warna, dispersi, asam, metal kompleks, dan reaktif juga. Gitu ya. Ada juga krom, ya krom itu metal dyes dan reaktif dyes juga. Ya, bisa juga zat warna direct tapi sayang karena nilon ini relatif harganya mahal, sayang kalau dicelup dengan zat warna yang mudah luntur. Oke. Nah, kemudian untuk zat warna asam sendiri ada self leveling atau kita sebut dengan leveling, ada milling, ada super milling. Nah, sebetulnya krom mordan dan metal kompleks juga masih termasuk kategori zat warna asam, tapi tidak akan kita bahas karena penggunaannya sangat jarang. Jadi yang dibahas adalah zat warna asam yang pure. Nah, ini ya, jadi ini sekalian materinya sampai super milling. Nah, untuk poliamida atau nilon ini ada 3 kategori zat warna asam. Ada yang self leveling, ada yang milling, ada yang super milling. Dari ukuran molekulnya kita bisa lihat self leveling paling kecil, super milling paling besar. Afinitasnya karena ukuran molekulnya kecil, maka afinitasnya juga terhadap serat juga kecil. Ya. Kemudian ini tinggi, ini sangat tinggi. Migrasi propertinya ini excellent, ini pure, ini very pure. Leveling atau kerataannya ini excellent, ini moderate, ini pure. Jadi kerataannya yang paling mudah rata adalah yang leveling, paling suka rata adalah yang super milling. Kemudian pH-nya atau range pH larutan celupnya ini di kisaran 4 biasanya, ini di kisaran 5 sampai 6, ini di kisaran 6 sampai 7. Ini biasanya kita nggak setting sampai 2 karena terlalu asam. Nah, kemudian untuk mendapatkan pH 2 tentu saja pakai asam sulfat atau asam formik. Ya, untuk mendapatkan pH 4 sampai 6 bisa pakai asam asetat, 6 sampai 7 ya asam yang asetat dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian kelarutannya tentu saja yang leveling mudah larut sehingga kelarutannya tinggi, mudah rata juga. Light fastness-nya yang leveling paling bagus atau tahan luntur warna terhadap cahayanya paling bagus. Yang ini milling dan super milling juga relatif masih bagus. Nah, ini yang self leveling karena dia mudah rata, di saat dimasukkan ke larutan dia akan berperilaku molecularly split, artinya terpisah secara monomolekuler. Kalau yang milling dan super milling biasanya membentuk agregat sehingga diperlukan pemisahan supaya terpisah atau tersplit secara monomolekuler. Ya. Jadi ini sekalian ya, jadi nanti untuk pencelupannya tentu saja untuk leveling kita tahu harus bagaimana, untuk milling kita tahu harus bagaimana, untuk super milling kita tahu harus bagaimana. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk ikatan zat warnanya, ikatannya adalah ikatan ionik atau disebut juga elektrovalen. Jadi ada anionic linkage antara molekul zat warna dengan polimer serat gitu ya. Jadi nanti ditulisnya biasanya wall atau poliamida ditulisnya begini, H2N polimer strip COH, artinya ini ada gugus fungsinya yang nanti akan berikatan. Kemudian yang amino group juga ini akan membentuk polimer NH3+ pada saat masuk ke zat warna masuk ke pH asam akan membentuk ion menjadi 3+ gitu. Nah, untuk jumlahnya memang jumlah
NH3+ di serat wol 20 kali lebih banyak daripada di nilon dan 5 kali lebih banyak daripada di sutra gitu. Jadi kalau nyelup nilon nyelup zat warna asam, maka berapa ikatan ionik yang terbentuk akan ditentukan dari berapa jumlah gugus amino yang terdapat pada seratnya. Nah, sehingga nanti kalau nyelup zat warna asam di wol, tentu saja warnanya akan lebih tua, relatif lebih tua daripada di sutra, dan di sutra juga relatif lebih tua daripada di nilon gitu ya, karena jumlah gugus aminonya relatif lebih 20 kali lebih banyak daripada nilon dan 5 kali lebih banyak daripada di sutra. Nah, kurang lebih ini seperti ini. Jadi nanti berapa kapasitasnya zat warna asam yang bisa berikatan dengan serat? Kalau di wol 0,8 per kilogram 0,8 gram zat warna asam per kilogram bahan. Kalau di sutra 0,2 gram zat warna asam per kilogram bahan. Kalau di nilon ini datanya gitu ya. Jadi kapasitas ikatannya berbeda-beda antara tiap serat, baik itu wol, sutra maupun poliamida gitu. Nah, kemudian karena ada ikatan ionik gitu ya. Nah, selain ikatan ionik atau ikatan elektrovalen, ada juga sedikit ikatan hidrogen dan sedikit gaya-gaya van der Waals. Nah, nanti gaya van der Waals ini lebih banyak di zat warna yang tipe supermilling. Jadi gini, karena zat warna supermilling molekulnya besar, maka dia akan memanfaatkan ikatan dari gaya-gaya fisika atau gaya van der Waals. Nah, kalau yang leveling molekulnya kecil, maka dia akan memanfaatkan ikatan ionik atau elektrovalennya. Nah, karena yang supermilling memanfaatkan gaya-gaya fisika, makanya tidak perlu protonasi atau pH-nya nggak perlu terlalu asam. Ya, jadi cukup netral atau sedikit saja asam. Oke, gitu ya. Nah, kemudian bagaimanapun juga, meskipun ada ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals, ikatan ioniknya memainkan peranan yang lebih besar, yang jauh lebih besar, gitu ya. Nah, di sini ada peran elektrolit atau garam yang digunakan sebagai retarder atau retarding agent. Ketika kita akan mencelup zat warna asam leveling. Nah, ini digunakan retarding agent pada saat pH-nya rendah atau pH-nya sangat asam. Nah, tapi pada saat pH-nya mendekati netral atau asam lemah, elektrolit ini berperan sebagai exhausting agent atau pendorong penyerapan. Ya, pendorong penyerapan, sehingga dalam pencelupan zat warna asam tipe milling dan supermilling, dia akan didorong oleh elektrolit si zat warnanya, karena tadi afinitasnya migration property-nya very poor. Ya, jadi dia tidak mudah untuk pindah, sehingga harus didorong oleh elektrolit supaya pindah. Gitu ya. Nah, kemudian ini ikatan utamanya antara nilon dengan pH di bawah 7, maka akan ada ikatan ionik antara NH3+ pada polimer nilon. Ini gugus kationnya. Kemudian ini zat warna asamnya yang merah, gugus anioniknya yang CO-omin. Sehingga nanti zat warna berikatan dan menjadi bagian dari serat nilonnya. Gitu. Oke ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk nilon dengan zat warna asam. Ya, kemudian untuk pencelupannya kita akan lihat diagram alir prosesnya relatif sama ya dengan pencelupan sutra atau wol.
dia pencelupan langsung saja pencucian. Jadi nanti akan ada akan ada pencucian sabun seperti biasa. Nah, kemudian untuk skemanya ini suhunya 100, waktunya 45 menit. Ini contoh saja, nanti skema aslinya atau resep aslinya silahkan cek di tugas. Ya, kemudian ada penambahan NaCl secara langsung di sini atau bisa juga bertahap untuk mencegah belang. Gitu, ya. Ini khusus untuk zat warna asam leveling. Asam asetatnya cukup banyak, nanti untuk milling dan super milling asam asetatnya akan lebih sedikit, gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.